وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam kufur akbar. Kufur akbar yang ketiga, kufur syak, kufur karena ragu. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku pasti akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu telah kafir kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukan seorang pun dengan Rabbku. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang itu bisa kafir karena ragu. Ini dalam perkara-perkara iman dan perkara-perkara tauhid. Jadi dalam masalah iman, akidah dan tauhid ini tidak boleh ada keraguan di dalamnya, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 0,001%. Jadi tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Harus sampai taraf yakin.
dalam masalah akidah, tauhid dan iman harus sampai pada taraf yakin. Oleh karenanya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa ya, kalau antum masih ingat, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-yakin wa huwa kamalul ilmi, yaitu kesempurnaan ilmu. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang yang ragu terhadap berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, maka dia kafir. Ingat, walaupun keraguannya hanya 0,001%, walaupun keraguannya hanya sedikit, dia kafir. Di sini kata penulis, wa hadzal naw syadidul khatari jiddan. Kekafiran ini sangat berbahaya sekali, khususan fi zamanina hadza alladzi kasara fihi al-jahlu wa syubhat. Khususnya di zaman kita ini, di mana banyak kebodohan dan syubhat. Wa qalla fihi al-ilmu nafi wal yaqinus shadiq, dan minim di zaman kita ini ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang shadiq. Jadi sangat mungkin di zaman kita ini banyak orang-orang yang masih ragu terhadap agamanya, ragu terhadap berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka jatuh dalam kekafiran dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Waliyadzubillah. Dalil yang dibawakan oleh penulis surat Al-Kahfi ayat 35 sampai ayat 38. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya. Zalim di sini zalim yang tarafnya kekafiran, zalim yang sama dengan kesyirikan. Karena zalim ada tiga, ya. Zalim kepada Allah dengan berbuat syirik kepadanya, yang kedua zalim terhadap sesama, dan yang ketiga zalim terhadap diri sendiri. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia zalim terhadap dirinya sendiri, yakni kezaliman yang sampai taraf kekafiran. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, yakni kebunku akan kekal selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang.
wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, artinya seandainya kiamat itu ada, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu telah kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Mana sini yang menunjukkan dia kafir? Perkataan temannya, akafarta, apakah kamu telah kafir? Ini syahidnya. Kenapa dia dihukumi kafir oleh temannya? Kan temannya mengatakan akafarta, apakah kamu telah kafir? Karena perkataan dia tadi yang sebelumnya, dia mengatakan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Allah, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun ini. Jadi di sini dia ragu. Dia mengatakan gini, menurut saya kiamat enggak ada. Tapi kalau kiamat ada, maka kehidupan saya akan lebih baik daripada sekarang ini. Nah, di sini dia ragu-ragu. Kemudian dia dihukumi kafir oleh temannya. Temannya berkata, akafarta, apakah kamu telah kafir kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Dan perkataan temannya, apakah kamu telah kafir, ini disetujui oleh Allah, namanya ditakrir oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menceritakannya dalam Al-Qur'an. Jadi Allah membenarkan atau menyetujui apa yang dikatakan oleh temannya. Apakah kamu telah kafir? Berarti ya kita bisa simpulkan dari ayat ini, orang yang ragu-ragu terhadap kiamat, maka dia kafir. Ini namanya apa? Kufur syak. Kufur karena ragu. Seseorang bisa kafir karena ragu-ragu. Ragu-ragu terhadap perkara akidah, perkara yang harus dia imani. Salah satu contohnya ragu-ragu terhadap adanya hari kiamat. Jadi kalau antum ditanya perkataan dia yang kafir yang mana? Mana perkataan dia yang kafir? Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ini perkataan dia yang kafir. Dan aku kira kiamat itu enggak ada. Toh kalau ada, nanti aku akan dikembalikan kepada Allah, dan pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun ini.
Ini perkataan dia yang kafir. Di sini dia ragu-ragu terhadap adanya hari-hari kiamat. Dia tidak yakin bahwa kiamat itu akan terjadi, dan juga tidak yakin bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Maka dia jatuh dalam keraguan, kekufuran. Baik. Beda halnya kalau takzib ya. Kalau takzib jelas, kalau mendustakan atau mengingkari jelas kafir. Misalnya dia mengatakan kiamat enggak ada, jelas ini kafir. Ragu-ragu juga kafir. Orang yang ragu-ragu juga kafir. Dan ingat, ragu-ragu di sini bukan 50-50, bukan 50% percaya, 50% tidak percaya, bukan. Hatta dia percaya 99%, namun 1% dia masih enggak percaya, masih ragu-ragu, maka dia kafir. Jadi dalam masalah akidah enggak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Harus sampai taraf yakin. Kalau tidak, kafir. Makanya tadi saya mengatakan kekafiran ini sangat berbahaya, khususnya di zaman kita ini, di mana banyak syubhat, banyak kejahilan, dan sangat mungkin ada bagian dari ajaran agama ini yang harusnya kita yakini, harusnya diyakini oleh kaum muslimin, namun mereka masih ragu-ragu. Ragu-ragu siksa kubur itu ada enggak? Azab kubur itu ada enggak? Ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ragu-ragu dengan la ilaha illallah. Benar enggak Allah itu sesembahan yang hak? Ini kekafiran. Ini kekafiran. Kemudian perkataan dia, aku tidak menduga hari kiamat itu akan terjadi, tapi seandainya terjadi, aku akan mendapatkan yang lebih baik. Ini diantara contoh pedenya orang kafir. Jadi orang kafir itu pede. Dan banyak di antara orang kafir yang mereka itu pede. Pede kalau nanti masuk surga. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin kalau ditanya, apa kamu pasti masuk surga, maka dia akan berkata mudah-mudahan, semoga. Kalau orang kafir tidak. Orang kafir dia yakin kalau masuk surga. Coba kita perhatikan ayat-ayat yang menjelaskan pedenya orang-orang kafir. Kalau dalam ayat ini dia berkata, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik. Padahal dia kafir ini. Tadi kan dia bilang, aku menduga kiamat itu enggak ada. Toh kalau ada, pasti hidup saya lebih baik di sana. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalu la yadkhulul jannata
illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Jadi kami yang masuk surga, agama Yahudi dan Nasrani yang masuk surga. Allah bantah mereka. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka pede masuk surga. Dan toh kalau mereka masuk neraka, kata mereka paling hanya sebentar, tidak lama. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Jadi mereka pede, mereka masuk surga. Toh kalau masuk neraka hanya sebentar, enggak lama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ya, ayat yang sedang kita bahas, surat Al-Kahfi ayat 35 sampai ayat 38. Jadi orang yang dikasih kebun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa pede, toh kalau ada kiamat maka kehidupannya akan lebih baik di sana. Kenapa dia bisa pede seperti ini? Jadi kebaikan dunia atau kenikmatan dunia yang mereka dapatkan itu sebagai tanda. Ya, menurut mereka itu sebagai tanda bahwa kalaupun mereka dibangkitkan, maka mereka akan mendapatkan yang lebih baik. Jadi menurut orang kafir, nikmat dunia itu sebagai dalil kebaikan akhirat. Jadi kiamat itu, saya menduga kiamat itu enggak ada. Tapi kalau ada, pasti di sana saya akan bahagia. Buktinya apa? Buktinya di dunia saya dikasih kebun-kebun ini. Berarti Allah sayang sama saya. Jadi nikmat dunia, kekayaan dunia itu dijadikan dalil bagi mereka bahwasanya Allah mencintai mereka. Kalau ada kiamat, maka kehidupan saya akan lebih baik. Buktinya di dunia saya kaya. Apa benar anggapan ini? Jadi kalau kaya, hidupnya enak di dunia, berarti Allah mencintainya. Berarti kebalikannya, kalau susah di dunia ini berarti Allah tidak mencintainya. Ini anggapan orang-orang kafir. Dan anggapan ini Allah bantah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 17. Allah berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu
rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Saya dikasih jabatan, saya dikasih harta, hidup saya enak. Rabbi akraman, berarti Allah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Oh, saya miskin, saya hidupnya susah, berarti Allah enggak sayang sama saya. Anggapan ini dibantah oleh Allah. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Orang yang diberi harta itu bukan berarti Allah memuliakannya, bukan berarti Allah mencintainya. Dan orang yang disempitkan rezekinya itu tidak berarti Allah membencinya atau tidak menyukainya. Justru orang yang diberi harta itu ujian baginya, dan orang yang disempitkan rezekinya itu juga ujian baginya. Jadi tidak benar ya, kalau kaya berarti Allah sayang, kalau miskin berarti Allah tidak sayang. Bahkan dalam sebagian asar disebutkan, innallaha yu'tid dunya man la yuhibbu wa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Makanya orang kafir dikasih dunia, banyak orang kafir yang kaya. Orang yang beriman juga dikasih dunia, banyak orang yang beriman yang kaya. Allah kasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'ti al-iman illa man ahabba. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi tanda Allah mencintai seseorang ketika Allah memberikan iman kepadanya, bukan dunia. Kalau dunia banyak orang-orang kafir yang kaya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan iman kepadanya. Dikasih iman, dikasih Islam, dia dimudahkan untuk mengamalkan Islam, dimudahkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini tanda bahwasanya Allah mencintainya. Makanya nikmat itu ada dua secara umum. Ada nikmat duniawiyah dan ada nikmat diniyah. Ada nikmat dunia dan ada nikmat agama. Kalau nikmat dunia Allah berikan kepada siapa saja. Adapun nikmat agama hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Ini harus dipahami supaya kita tidak salah. Oh, kalau kaya Allah sayang, Allah cinta. Kalau miskin Allah tidak sayang. Yang lebih parah lagi ya para jemaah, orang yang dikasih kekayaan dan dia terus bermaksiat, tapi semakin kaya, jabatannya makin tinggi, anak-anaknya sehat, istri juga sehat, dianya sehat, tapi dia bermaksiat terus. Ini bahaya, ini namanya istidraj, kenikmatan yang menipu.
dia dikasih dunia dan dia tetap bermaksiat. Semakin dia bermaksiat, dia semakin dikasih dunia. Istidraj dari Allah, dari dosanya ditumpuk-tumpuk dan nanti dia akan meninggal dalam keadaan bermaksiat. Waliyadzubillah. Jadi kita jangan salah ya dalam menilai sesuatu. Kita jangan berpikir bahwasanya kalau kita kaya berarti Allah sayang sama kita. Enggak. Ya. Justru kalau kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk mengamalkannya, itulah tanda bahwasanya Allah sayang sama kita. Kalau kita dikasih dunia, kemudian dunia itu kita gunakan untuk agama kita, dia semakin kaya, dia semakin dermawan, semakin kaya, dia semakin soleh, maka itu tanda dunia yang Allah berikan kepadanya karena Allah sayang kepadanya. Dikasih dunia, dia tambah soleh, dia tambah baik. Berarti nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jangan seperti orang-orang kafir yang menjadikan dunia sebagai dalil bahwasanya Allah mencintai mereka. Ini anggapan orang-orang kafir. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu bukan orang yang tidak punya harapan terhadap akhirat. Orang kafir itu masih berharap akhirat. Ya, hanya saja mereka masih ragu. Akhirat itu ada atau tidak. Ya. Jadi orang kafir, tidak semua orang kafir yang tidak punya harapan dengan akhirat. Ada sebagian orang kafir yang masih punya harapan terhadap akhirat, hanya saja mereka ragu apakah akhirat itu benar-benar ada ataukah tidak ada. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita masih ragu ya terhadap agama kita, jadi ada hal-hal yang mungkin kita masih ragu, maka yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu, terus belajar. Karena al-yakin itu kamalul ilmi, yakin itu kesempurnaan ilmu, ilmu yang sempurna. Ketika kita mengetahui sesuatu secara sempurna, maka kita akan yakin. Jadi kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu, ya kita harus belajar, harus terus belajar. Belajar Al-Quran, belajar Sunnah. Jangan biarkan diri kita terus berada dalam keraguan. Di sini kata penulis, wa hadza la yastamirru sakuhu illa idza alzama nafsahu al-i'rad anin nadhari fi ayati sidqir rusuli jumlatan. Jadi orang yang ragu-ragu, kalau dia biarkan keraguan-raguannya, dia tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran para rasul, fala yasma'uha wa la yaltafitu ilaiha, dia tidak mau mendengarnya, tidak mau menoleh kepadanya, maka keraguan-raguannya akan bertambah parah. Ingat, ragu-ragu itu kan beda-beda juga. Ada orang dia ragu-ragunya hanya 50%. Ada orang dia ragu-ragunya 60%, 70%.
Kalau dia biarkan keraguan ada dalam dirinya, kemudian dia tidak mau belajar, maka keraguannya akan bertambah, dan pada akhirnya dia akan sampai kepada apa? Takdzib, mendustakan, mengingkari. Jadi jangan dibiarkan. Wa amma ma iltifatihi ilaiha wa nazarihi fiha fa innahu la yabqa ma'ahu sakkun. Tapi kalau dia melihat bukti-bukti kebenaran para rasul, dia mau mendengarnya, mau menoleh kepadanya, mau mempelajarinya, fa innahu la yabqa ma'ahu sakkun, maka keraguan itu akan hilang. Ingat, bukti-bukti kebenaran para rasul kadilalati syamsi 'alan nahar, itu seperti matahari di siang bolong, sangat jelas. Bukti-bukti kebenaran para rasul itu sangat jelas, seperti matahari di siang bolong. Adanya hari kiamat, ya, hari pembalasan, itu secara akal aja kita nggak usah bicara dalil, ya, kita bicara akal saja. Kita bisa menetapkan adanya hari pembalasan dengan dalil akal. Kata para ulama, ya, Allah itu maha adil, semuanya sepakat. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Sekarang gini, kalau nggak ada hari pembalasan, kemudian di antara manusia itu kan ada yang jahat, ada yang baik. Kalau nggak ada hari pembalasan, berarti Allah nggak adil. Karena orang yang jahat, dia mati, terus nggak dibalas kejahatannya. Orang yang baik mati, kemudian kebaikannya tidak dibalas. Ini tidak adil. Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Justru dengan adanya hari pembalasan, itu menunjukkan Allah itu maha adil. Jadi hikmah Allah mengharuskan adanya hari pembalasan. Kalau tidak, Allah nggak adil. Allah tidak adil. Masa orang yang kafir dengan orang yang beriman tidak dibalas, mati terus selesai. Orang yang berbuat baik selama hidupnya sama orang yang berbuat buruk selama hidupnya, kemudian mati nggak ada balasan. Ini tidak sesuai dengan hikmah Allah. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Makanya kata para ulama, hikmah Allah atau keadilan Allah mengharuskan adanya hari pembalasan. Kalau tidak, maka Allah tidak adil. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu tidak adil. Tidak mungkin. Baik. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas, ya. Jadi tentang dalil-dalil kebangkitan, dalil-dalil hari kiamat itu nanti kita pelajari dalam usul salasah, ya, supaya kita betul-betul yakin bahwasanya kebangkitan itu benar-benar ada. Orang-orang musyrik atau orang kafir, mereka ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa orang yang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, masa bisa dihidupkan kembali? Mereka ragu dengan kemampuan Allah. Ya, padahal menciptakan kembali itu lebih mudah.
daripada menciptakan pertama kali. Itu logika manusia. Menciptakan ulang itu lebih baik daripada, lebih mudah daripada apa? Menciptakan pertama kali. Itu juga logika manusia. Walaupun sebenarnya kata para ulama, dua-duanya sama-sama mudah bagi Allah. Menciptakan pertama kali mudah bagi Allah, menciptakan untuk mengulang kembali penciptaan itu juga mudah bagi Allah. Cuman bagi kita nih, logika kita, akal kita, ya, menciptakan pertama kali itu lebih sulit daripada menciptakan kembali. Artinya kalau Allah mampu menciptakan pertama kali, tentu Allah lebih mampu lagi untuk menciptakan kembali. Ya, logikanya seperti itu. Kemudian penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada hanya penciptaan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, masa Allah tidak mampu menciptakan ya kembali manusia yang sudah mati. Jadi mereka ragu-ragu ragu dengan kemampuan Allah. Padahal dalam Al-Quran Allah sering ulang-ulang, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu ya melakukan segala sesuatu. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.